Halo semuanya, selamat datang di Himpod, Himka Podcast episode ketiga. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Udah lama banget ya kita nggak menyapa kalian. Di episode ketiga kali ini kembali lagi bersama kami, Bidang Informasi dan Komunikasi, Himpunan Mahasiswa Keperawatan yang akan membawakan bahasan dan topik podcast yang tentunya nggak kalah menarik dari episode sebelumnya nih. Oke, dalam beberapa menit ke depan, saya, Puspita Cahya Artifa, akan menemani kalian pada episode hari ini. Nah, dilihat dari virtual background yang tertera di sini nih, tentunya teman-teman udah bisa nebak nih topik apa yang bakal kita bahas pada podcast kali ini. Yap, benar sekali, kuliah hybrid. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah memberikan izin kepada sekolah maupun universitas untuk melaksanakan pembelajaran secara offline. Namun, tentu saja, hal tersebut diikuti dengan beberapa peraturan maupun persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun universitas yang melaksanakan kuliah secara hybrid. Jadi, sebenarnya apa sih dan bagaimana pelaksanaan kuliah hybrid tersebut? Oke, nggak usah berlama-lama nih. Langsung saja, di sini sudah membersamai saya ada Kak Anissa Yuniansyah. Oke, kita tunggu dulu nih Kak Anissa Yuniansyah untuk bergabung dengan kita. Nah, di sini sudah membersamai saya ada Kak Anissa Yuniansyah. Kita bakal mengorek nih sedikit banyak apa itu kuliah hybrid bersama dengan Kak Anissa Yuniansyah. Halo Kak Ica, selamat datang di Himka Podcast ya Kak. Boleh nih Kak Ica, sapa-sapa para pendengar sekalian. Sekalian Kak Ica memperkenalkan diri. Halo semuanya, halo Tifa, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya Kak Ica bisa sharing-sharing bersama rekan-rekan semua yang dimana kesempatan kali ini bakal sharing mengenai hybrid learning ya. Iya benar banget Kak Ica. Sebelumnya suara Kak Ica kedengeran nggak ya Tifa? Ya oke, sebelumnya Kak Ica izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Yuniansyah. Di sini saya selaku Wakil Ketua dari Himpunan Keperawatan tahun 2021. Ya baik, terima kasih Kak Ica. Oh, ya. Tentunya teman-teman ini udah pada tahu kan ya, Kak Ica ini merupakan wakil dari Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan di Universitas Diponegoro. Ya sebelumnya terima kasih Kak Ica sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami di sini. Kak Ica, kalau boleh tahu nih posisi Kak Ica lagi di mana nih Kak? Di Tembalangkah atau mungkin di kampung halaman Kak? Oke, posisi Kak Ica sekarang lagi di kosan ya, tepatnya di Tembalang, dekat kampus Undip sendiri. Karena untuk semester ini, alhamdulillah Kak Ica diberi kesempatan untuk bisa belajar langsung di kampus gitu, secara offline. Oh ya, berarti Kak Ica ini salah satu mahasiswa yang sudah melaksanakan kuliah secara hybrid gitu ya Kak? Oke nih Kak, sekalian nih Kak, karena Kak Ica udah melaksanakan kuliah secara hybrid. Menurut Kak Ica sendiri, apa sih sebenarnya kuliah hybrid itu dan bagaimana sih pelaksanaannya di kampus Kak Ica sendiri terutama? Oke, baik ya mengenai hybrid learning sendiri, Kak Ica juga sebenarnya baru mengenal lebih dekat terkait metode hybrid learning ini baru-baru ini ya, semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana mengharuskan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama juga di lingkungan kampus untuk mencegah penyebaran dari COVID-19, yang salah satunya upaya untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini diberlakukannya hybrid learning. Jadi apa sih itu hybrid learning? Jadi hybrid learning ini merupakan sistem perkuliahan yang menggunakan dua metode, yaitu secara pembelajaran jarak jauh dan juga dengan pembelajaran tatap muka. Jadi dalam kata lain, hybrid learning ini merupakan metode pembelajaran yang dimana ada kombinasi dua metode, yaitu kita menggunakan metode secara luring, tatap muka langsung di kampus, dan juga menggunakan metode secara daring gitu. Lalu kalau
bagaimana sih pelaksanaannya dari yang Kak Ica alami sekarang ini untuk pelaksanaan hybrid learning ini? Dari yang tadi pengertiannya kami menggunakan 2 metode, tatap muka dan juga daring. Jadi semisal dalam satu kelas ini ada 75 mahasiswa. Nah, berhubung dalam situasi pandemi ini kita hanya diperbolehkan melakukan kegiatan kampus di secara langsung di kampus ini dengan pembatasan mahasiswa. Jadi dari 75 mahasiswa ini yang melakukan pembelajaran tatap muka itu misal 25%-nya, dan untuk sisanya kita melakukan pembelajaran secara daring yaitu streaming begitu, dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran yang dimana pasti nanti untuk semua mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di kampus. Iya baik, terima kasih Kak Ica. Jadi di Prodi Keperawatan sendiri sudah menerapkan kuliah hybrid dengan beberapa persyaratan, yaitu diantaranya hanya sekitar 25% yang datang ke kampus mahasiswanya. Lalu untuk tenaga yang lain Kak, seperti dosen maupun tenaga di prodi itu sendiri, bagaimana nih Kak? Ada siapa aja gitu loh Kak yang ada yang melaksanakan pembelajaran atau kegiatan yang ada di dalam kampus? Baik, mungkin selain mahasiswa yang melakukan kegiatan di dalam kampus itu ada aktivis akademik ya. Jadi ada staf dari keperawatannya dan juga dosen-dosennya juga melakukan kegiatan di kampus dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Gunanya untuk apa? Ya untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 seperti itu. Jadi selain adanya mahasiswa yang melakukan pembelajaran di kampus, ada juga beberapa staf dari keperawatan juga yang melakukan kegiatan di kampus. Dan juga nggak semua dosen melakukan pembelajaran secara langsung di kampus. Ada juga beberapa dosen yang melakukan pembelajaran di rumahnya masing-masing seperti itu. Jadi untuk melakukan pembelajaran di kampus itu ketika dosen ada jadwal praktik secara langsung dengan mahasiswa di kampus yang mengharuskan dosen langsung datang ke kampus seperti itu. Oh ya, jadi udah sebagian besar ya Kak Ica, para dosen itu melakukan kegiatan di dalam kampus. Nah, dari Kak Ica sendiri dengan adanya kuliah hybrid ini, ada nggak sih Kak kendala atau hambatan ketika melaksanakan kuliah hybrid ini? Kan tentunya ada banyak ketentuan dan juga persyaratan yang harus dipenuhi nih Kak. Dari Kak Ica sendiri bagaimana? Iya. Oke, kalau misalkan kendalanya sendiri terkait persyaratan mengikuti kuliah hybrid ini tidak cukup sulit ya. Jadi semuanya bisa mahasiswa penuhi dengan baik persyaratan-persyaratannya. Namun mungkin kalau kendala pembelajaran metode secara daring ini mungkin ini juga salah satu kendala yang sering sekali banyak dihadapi oleh mahasiswa lain, yaitu terkait terkendala jaringan, yang dimana kan kita posisinya di beda-beda tempat ya, yang tidak semua tempat ini memiliki kondisi jaringan yang baik dan stabil. Nah, itu salah satu kendala yang bisa menghambat pembelajaran kita di rumah gitu dengan pembelajaran jarak jauh seperti itu sih. Dan kayaknya juga izin memberitahu ya terkait pembelajaran hybrid learning ini, kalau di keperawatan sendiri baru untuk tahun ini dilaksanakan oleh angkatan 2019 yang dimana sekarang ini semester 5, yang dimana semua mata kuliahnya ini full praktek. Jadi mengharuskan kami sebagai mahasiswa semester 5 ini untuk melakukan pembelajaran di kampus. Jadi untuk mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 masih diutamakan melakukan pembelajaran secara jarak jauh di tempatnya masing-masing, seperti itu. Iya Kak, terima kasih Kak Ica untuk informasinya. Iya benar banget sih Kak, untuk kendala jaringan itu memang menjadi momok utama ketika melaksanakan kuliah secara daring ini Kak, karena dari kami mahasiswa pun itu berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, yang tentunya ada beberapa daerah yang mungkin masih kesulitan dalam menjangkau sinyal begitu Kak. Oh ya Kak Ica, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari pendengar nih Kak, ada requestan. Oh ya, buat semuanya ini para pendengar siap. Podcast, kita juga membuka pertanyaan loh buat kalian, buat tanya-tanya ke narasumber. Pertanyaan apa aja bakal kita tampung, langsung aja bisa kirim ke
official akunnya Himka. Nanti ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, buat pertanyaan buat Kak Ica. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari kuliah hybrid ini? Oke, kelebihan dan kekurangan dari hybrid learning ini ya. Kalau yang pertama terkait keunggulannya sendiri, terkait hybrid learning ini membuat mahasiswa lebih fleksibel dalam hal pembelajarannya, yang dimana kita bisa belajar dengan cara kita sendiri, gimana cara kita untuk belajar dalam mengembangkan potensi kita. Lalu yang kedua juga terkait waktu belajarnya kita lebih fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, di waktu kapan saja, seperti itu. Jadi waktunya tidak terbatas gitu ya. Terus juga untuk keunggulan lainnya di hybrid learning ini, dalam metode pembelajaran secara daring ini menuntut kita untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi secara lebih lagi, yang dimana juga teknologi ini itu sangat membantu kami sebagai mahasiswa dalam memfasilitasi pembelajaran. Jadi dalam metode daring ini sangat membantu meningkatkan kita dalam pemanfaatan teknologi gitu. Terus untuk kekurangannya sendiri mungkin ya dalam hybrid learning ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang semacam kayak culture shock, jadi dia belum mampu beradaptasi akan adanya perubahan metode sistem perkuliahan dengan hybrid learning ini, sehingga dia belum bisa menyesuaikan dengan pembelajaran secara online, sehingga dia belum bisa memanage waktu dia dengan efektif untuk mengikuti kegiatan secara online, seperti itu. Terus juga mungkin untuk kekurangan lainnya yang Kak Ica lihat ini dari adanya pembelajaran secara daring ini, mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang mengalami penurunan semangat dalam belajarnya karena pembelajaran secara daring seperti itu. Terus mungkin untuk kekurangan lainnya, hybrid learning ini menuntut kita untuk bisa lebih memanajemen waktu yang lebih baik lagi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang terkendala dalam memanajemen waktu karena dia masih shock, yang tadi Kak Ica bilang, masih shock dengan metode dan sistemnya, sehingga dia jadi untuk sistem belajarnya tidak struktur dan membuat dia itu tidak efektif dalam pembelajaran secara jarak jauhnya, seperti itu. Terus juga untuk pembelajaran jarak jauh ini juga mungkin ya nggak sedikit juga dari mahasiswa yang mengalami distraksi dari luar. Contohnya kalau misalkan dia mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah, terus ada keluarganya yang meminta tolong atau bantuan ketika dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan salah satu distraksi eksternal yang dapat mengganggu fokus ketika pembelajaran gitu. Itu mungkin sih kekurangan dari hybrid learning. Jadi kita harus bisa memfokuskan diri kita dalam situasi apapun dan harus tetap bisa memanage waktu kita walaupun dalam metode pembelajaran yang berubah ya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Iya, benar banget sih Kak Ica. Dari semua yang disebutin dari Kak Ica tadi, dari kelebihan, kekurangan, itu kelebihannya dari kita. Aku sendiri nih Kak, pengalaman pribadi, dari yang sebelumnya kita buta kan teknologi informasi, masih ketinggalan banyak gitu. Dengan adanya sistem pembelajaran daring ini, jadi mau nggak mau kita harus mengeksplor diri kita untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana cara kerja sistem informasi gitu Kak. Nah, untuk kekurangannya sendiri, memang benar kalau melakukan pembelajaran dari rumah itu banyak banget gangguan, seperti mungkin itu adanya pekerjaan rumah dan juga adanya saudara-saudara mungkin yang bisa mengganggu kegiatan belajar dari rumah gitu Kak. Oke Kak Ica, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apa sih harapan Kak Ica untuk sistem pelajaran hybrid ini maupun harapan Kak Ica buat teman-teman pendengar sekalian ini Kak? Mungkin harapan Kak Ica yang pertama ya, mungkin Kak Ica harapannya untuk kondisi pandemi COVID-19 ini di dunia ini bisa segera berakhir agar metode pembelajaran kita ini bisa kembali lagi normal dan semua mahasiswa itu bisa merasakan pembelajaran secara tatap muka di kampus. Jadi nggak hanya beberapa mahasiswa saja, tapi seluruh mahasiswa bisa merasakan pembelajaran di kampus. Terus juga mungkin saran-saran untuk pendengar dari sini,
Yang pertama mungkin walaupun kita pembelajaran metode di perkuliahan maupun di sekolah-sekolah yang lain secara hybrid learning ini itu jangan menjadi penurunan semangat belajar ya. Jadi kita ini harus mampu beradaptasi dalam situasi apapun karena zaman ini semakin berkembang semakin banyak dinamikanya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dan intinya kita harus mampu adaptif gitu, menjadi adaptif dan tetap semangat walaupun belajar dalam kondisi online maupun tatap muka agar kita tetap bisa mendapatkan apa yang kita ingin capai seperti itu. Tetap semangat buat teman-teman semua dan jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Jadi terima kasih Kak Ica, keren banget nih harapan dari Kak Ica ya dan juga sarannya. Kita bantu aminkan ya teman-teman, semoga bisa segera terlaksana. Oke, buat teman-teman para pendengar sekalian, amin. Di perawatan Undip nih, kalian dari hasil bincang-bincang bersama Kak Ica, pasti udah ada nih gambaran gimana sih pelaksanaan perkuliahan hibrid yang ada di Undip, khususnya di prodi keperawatan sendiri. Pasti juga udah nggak sabar banget buat kuliah offline, buat ketemu kampus tercinta nih. Oke, buat Kak Ica, kami dari bidang informasi dan komunikasi mengucapkan banyak terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga Kak Ica sekalian nih Kak, kita temenin aku buat pamit undur diri kepada para pendengar dari Himka Podcast. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir bersama saya dan Kak Ica. Dan di sini waktunya kami untuk pamit undur diri. Saya Puspita Caya Atifa dan Kak. Saya Anissa Yuniansyah. Pamit undur diri dan sampai ketemu di Himka Podcast episode selanjutnya. Terima kasih Kak Ica. Dadah. Terima kasih juga semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu Kak Ica di Tembalang. Siap, ditunggu.